Saya akan mengajak Anda di edisi potret kali ini untuk melihat sosok-sosok yang masih mewarisi tradisi Melayu dan merawatnya ke tiap generasi. Memang itu semua terus ada gitu ya. Dikembalikannya pusat pemerintahan dari Labuhan Deli ke kota Medan, maka segala kebutuhan kesultanan ikut dibangun. Istana Maimun ini jadi salah satunya. Bangunan bersejarah ini menandakan masyarakat Melayu pernah berjaya di tanah ini. Namun, revolusi sosial sempat mampir ke tanah Deli tahun 1946, membuat sejumlah peninggalan kerajaan Melayu hilang. Saya mengawali perjalanan di kawasan Jalan Abdullah Lubis Medan. Sekilas, bangunan ini tidak begitu spesial, hanya terlihat berbeda di bagian atapnya yang bernuansa Melayu. Namun ketika saya masuk, ternyata bangunan ini menyimpan kumpulan warisan kebanggaan bangsawan Melayu yang begitu mencintai budayanya. Dialah pemangku adat sekaligus Sultan Melayu Serdang ke-8, bergelar Tuanku Lukman Sinar Basar Syah II yang hidup pada tahun 1933 hingga 2011. Perpustakaan Tengku Lukman Sinar atau disingkat Perpustakaan TLS ini dibangun tahun 2011. Kecintaannya terhadap budaya membuatnya mengumpulkan catatan-catatan sejarah Melayu yang tersebar hingga ke mancanegara. Namun sebagai cendekia, hasratnya untuk menemukan kebenaran-kebenaran baru dalam sejarah Melayu membuatnya melakukan sejumlah penelitian. Alhasil, lahirlah 40 judul buku dan sekitar 600-an karya ilmiah. Raganya memang kini tidak lagi di dunia, namun sejarah yang pernah ia tuliskan sampai saat ini terus hidup melalui karya-karyanya. Perpustakaan ini memiliki 9.000-an judul buku yang didominasi tentang sejarah dan adat budaya. Di perpustakaan ini, karena koleksinya terbilang tua dan langka, maka para pengunjung tidak diperkenankan meminjam buku untuk, jadi hanya diperkenankan membaca di tempat atau membawa bentuk salinannya saja. Hidupnya suatu perpustakaan diukur dari pengunjung yang beraktivitas di dalamnya. Dan kali ini kita akan melihat seperti apa keberlangsungan perpustakaan TLS ini. Buku-buku di sini Pak dan konsep perpustakaannya sendiri ini kan saya nilai cukup berbeda ya dari perpustakaan lainnya, betul. Karena ada koleksi buku, juga ada manuskrip dan beberapa barang-barang yang memang sangat antik di sini. Nah ini kenapa mengusung konsep seperti itu Pak perpustakaan ini? Kami tidak sengaja mengusung, tapi hanya meneruskan saja sebenarnya interest dari Pak Tengku Lukman Sinar. Jadi kami tak menambah dan menguranginya, tapi kami meneruskan saja minat beliau terhadap sejarah, minat beliau terhadap budaya. Apa yang kita lihat persaksikan sekarang ini, inilah dia heritage, warisan. Jadi kami menerus menjaga ya dan juga menambah koleksinya itu. Ya, jadi tidak mencoba untuk meredesign, membuat sesuatu yang baru dari apa yang sudah dibuat oleh Pak Tengku Lukman, yang di zaman dia memang belum dibuka untuk umum. Dedikasi Lukman Sinar terhadap budaya menurun pada anak-anaknya, termasuk si bungsu, Tengku Mira Rozana Sinar.
Dialah sosok yang meneruskan semangat sang ayah di perpustakaan TLS dan Sanggar Sinar Budaya Group disingkat SBG. Meski usianya sudah 50 tahun, namun Mira masih aktif menari. Layaknya sang ayah, dia juga menyumbangkan pemikirannya untuk masyarakat melalui karya tulis. Menulis buku salah satunya tentang tari lengkap dengan tutorialnya. Tengku Mira memimpin Sanggar SBG yang didirikan sang ayah sejak tahun 1989. Tidak hanya menjadi seorang pewaris tetapi juga pelestari, mengenalkan budaya Melayu kepada tiap generasi. Sanggar ini berdiri swadaya dan tidak memungut biaya apapun dari anak didiknya. Sanggar ini mengajarkan seni tari, musik, dan menjadi satu-satunya sanggar yang masih menjalankan teater Makyong di Kota Medan. Teater Makyong adalah teater tradisional masyarakat Melayu yang berkisah tentang kehidupan dewa-dewi. Bagi Mira, seni tari sudah menjadi darah daging. Tradisi ini ia turunkan kepada anak-anak sejak dini, mulai usia 5 tahun hingga tidak ada batasan umur, dengan catatan asalkan masih memiliki performa yang cukup untuk menari. Terlahir dengan etnis Melayu, lantas tidak membuatnya terbawa ego. Ia juga mempelajari tarian-tarian dari etnis lain. Jadi wajar kalau ia sangat piawai menarikan tarian dari berbagai etnis. Sebagai seorang penari, ia juga memahami cerita dari setiap tarian yang ia geluti, agar pesan yang ingin dituangkan tersampaikan dengan baik lewat setiap gerakan tari. Inilah prinsip yang ia tanamkan kepada anak didiknya. Pengabdian Mira untuk budaya dan tradisi di Sanggar SBG membawanya melanglang buana hingga ke berbagai benua. Menggaungkan kekayaan tarian-tarian milik Indonesia, khususnya Melayu, di bawah bendera Sanggar Sinar Budaya Group. Ngomong-ngomong tadi soal Bapak, Bu, beliau adalah juga seorang penari. Dan sekarang juga Ibu Mira mewarisinya ya. Apakah juga kemampuan menari ini juga diturunkan dari sosok Bapak atau seperti apa Bu Mira? Menurut buku almarhum, bagaimana Sultan Sulaiman itu kakek saya, ayahnya ayah saya, itu memang membina kesenian. Okay? Maka otomatis ayah saya belajar kesenian di istana. Dan kami, anak-anaknya juga ada 6, ya, 5 perempuan itu, yang 1 laki-laki tak ikut. Menari sejak kecil. Jadi kecintaan itu otomatis tumbuh. Melihat aktivitas ayah saya dalam berkesenian, dan kami sering menari bersama. Bahkan kakak-kakak saya yang sudah lebih dulu pergi ke luar negeri bersama ayah saya menari. Kan wow. Jadi saya kira memang buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Seberapa besar kecintaan Bu Mira sendiri dalam melestarikan kesenian tari ini sendiri? Ya, jadi kalau kita melakukan sesuatu tanpa cinta, ya, itu tak akan berhasil. Ya, cinta itu memberi, jangan berharap untuk orang memberi.
tapi kita yang memberi. Putuslah tali sayang, jalak jemantong sayang. Ya, dari beberapa kesenian Melayu ada yang menggunakan musik sebagai pengiringnya. Nah, musik ini berkembang di sekitaran pantai timur Sumatera, kemudian di Kalimantan dan di Semenanjung Malaya atau yang saat ini dikenal dengan Malaysia. Nah, musik Melayu dikenal dengan lirik-liriknya yang syarat akan makna dan juga memiliki irama dan tempo tertentu sebagai keunikan dari musiknya. Untuk itu pemirsa, hari ini saya akan menemui sosok-sosok yang masih melestarikan musik Melayu. Untuk itu ikuti terus perjalanan Kim Potret. Era keemasan tembang Melayu berkisar di tahun 50-an hingga 60-an. Ini turut mendongkrak popularitas sederetan penyanyinya. Tidak mau menyiapkan kesempatan, saya pun mampir di kediaman salah satu maestro tembang Melayu di Medan, yaitu Nur Ainun. Saya memanggilnya Andong Nur. Pelantun yang terkenal dengan lagu Keluhan Jiwa ini sekarang sudah berusia 83 tahun. Andong Nur Ainun anak keempat dari 7 bersaudara. Keempat saudaranya piawai bernyanyi, namun yang paling bersinar adalah dirinya. Umur 12 tahun, ia hijrah dari Stabat ke kota Medan dan memulai debutnya. Bersama sang suami yang mengiringinya bernyanyi lewat orkes Sukma Murni, ia berulang kali diundang untuk tampil di hadapan presiden dan pejabat dalam dan luar negeri. Hebatnya lagi pemirsa, tidak hanya menyanyi, ternyata ia juga mampu menciptakan lagu dan mengatur iramanya. Ada sekitar 10 lagu yang pernah ia ciptakan. Yang paling membanggakan adalah ia memenangkan kontes menyanyi lagu Melayu se-Sumatera 7 kali berturut-turut. Kalau dikenang lagi, harumnya nama maestro ini menjarah sampai ke negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand. Nah, Andong, jadi seperti apa cara pembawaan Andong ketika menyanyikan lagu Keluhan Jiwa itu sampai akhirnya orang-orang lain memandang lagu Keluhan Jiwa itu adalah yang identik dari Andong? Iya, itu tadilah dihayati, seolah-olah kita yang patah hati. Ketika membawakan lagu Keluhan Jiwa, Andong, seperti apa respon para pendengar? Memang alhamdulillah, nah, kalau lagu itu Andong ulang tuh. Kadang-kadang kawan Gideon kan kepingin lagu itu. Walaupun sudah 2-3 kali dibawa, tapi dia belum puas. Andong sedih juga, kan nggak baik begitu kan kawan bawa. Bagus suaranya. Tapi itu tadilah, belum puas kalau belum nyanyi. Musik Melayu berkembang di abad ke-18 dan semakin jaya di tahun 1950-an. Sekelompok pemusik pun banyak bermunculan. Mereka memainkan musik Melayu dan menamai diri dengan sebutan Orkes Melayu. Perjalanan saya selanjutnya berlabuh pada Orkes Al-Aulia Rentak Melayu. Orkes Melayu ini adalah orkes yang paling lama bertahan sejak berdiri tahun 2002. Berarti usianya sudah memasuki 15 tahun pemirsa. Dalam orkes Melayu, alat musik yang paling familiar digunakan biasanya pakpung, akordeon, dan biola. Namun yang menjadi alat musik utamanya adalah pakpung. Selain masih tradisional, pakpung berperan penting mengatur tempo.
musik Melayu ini kan cukup diminati oleh kalangan-kalangan yang mungkin sudah dewasa ataupun sudah tua gitu ya. Nah, ini saya juga cukup heran nih, cukup terkesima juga nih lihat teman-teman di sini masih muda dan juga masih mau melestarikan budaya Melayu. Nah, kalau misalnya Bang Yudi sendiri nih lihat sebagai orang yang masih muda juga nih gitu ya, seperti apa sih dan kenapa mau nih untuk melestarikan musik Melayu? Iya, musik Melayu itu bagi saya menyenangkan gitu ya, mengasihkan, kemudian alunan-alunannya yang bervariasi, termasuk ada senandung, ada langgamnya, ada gazalnya, ada gaya mainangnya, ada gaya joget Melayu. Artinya pukulan tempo yang berbeda-beda itu mengandung nuansa tersendiri, itu yang pertama. Yang kedua, musik Melayu ini kan ditampilkan dalam bentuk pantun dan lagu. Jadi pantun-pantun itu ada pantun cinta, ada pantun nasihat, ada pantun agama. Kemudian itu menjiwa di hati saya. Dilihat dari alat musiknya, musik Melayu yang mereka mainkan termasuk ke dalam kategori musik Melayu modern. Selain itu, pertunjukan yang mereka bawakan juga sudah dimodifikasi semenarik mungkin. Selain ada nyanyian, pantun, dan tarian, terkadang juga dikombinasikan dengan etnis lainnya. Hilangkan sedih di dalam hati, tepuk-tepuklah tangan, ikut irama, gembira ria, bersama-sama. Ada banyak cara menyelamatkan tradisi Melayu, salah satunya dengan menyelamatkan keberadaan benda-benda bersejarah. Nah, seolah lorong waktu, benda-benda ini mampu mengingatkan kita kembali kepada dimensi sejarah yang terkandung di dalamnya. Dan yang paling penting pemirsa, benda-benda ini mampu menjadi obat penawar rindu dari kenangan yang terkandung di dalamnya. Untuk itu jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan tim Potret. Dari jauh, wewangian bunga sudah memenuhi indera penciuman saya. Wah, ternyata ada banyak sekali bunga di kediaman Tengku Mahmud Zahdi Ibrahim ini. Bunga di sini bukan sembarang bunga. Kalau saya cari pun keliling Medan, sudah pasti tidak ketemu. Sebab bunga-bunga ini termasuk spesies yang langka dan hanya tumbuh di berbagai daerah tertentu saja. Apalagi Bang ada yang wangi-wanginya kira-kira lanta gitu. Ini. Usai melihat koleksi tanaman langka, saya diajak melihat koleksi unik lainnya. Lihat pemirsa, hampir di setiap sudut rumahnya ini diisi perabotan-perabotan antik. Namun berbicara tentang sosoknya, Tengku Zahdi adalah cucu dari Putri Kesultanan Melayu Asahan. Sang nenek dikenal sangat teliti dengan ketentuan adat, etika, serta budaya yang menjadi tradisi Melayu. Sehingga sifat peduli terhadap budaya dan tradisi ini ia warisi dari sosok sang nenek. Kali ini Tengku Zahdi memperlihatkan koleksi songket Melayu miliknya kepada saya. Dari ratusan koleksi songket tua miliknya, songket berwarna merah ini mencuri perhatian saya.
Ternyata songket ini adalah kain yang dipakai untuk membalut tubuh neneknya ketika lahir. Meski usia songket ini sudah ratusan tahun, namun benang jantung emas yang membentuk motif di atas lembaran kain ini masih tampak berkilauan. Awetnya benang ini dikarenakan benangnya disepuh dengan emas. Sejak SD ia sudah dikenalkan dengan barang-barang antik. Ketika usianya beranjak 12 tahun, Zahdi memulai perburuannya. Menelusuri daerah pesisir Sumatera Utara, ke Pulau Jawa, bahkan luar negeri. Saya kembali diajak melihat koleksi lainnya. Kali ini bentuknya perhiasan. Perhiasan ini terdiri dari kalung, kronsang atau sejenis bros yang bertabur rubi, serta tusuk konde. Termasuk juga ada peralatan dapur pemirsa. Umumnya, koleksi benda antik hanya dijadikan pajangan, dikenang sejarahnya, dan sebagian kolektor puas sampai di situ. Tetapi saya takjub ketika mendengar pengakuan Tengku Zahdi, bahwa koleksinya ini masih bisa digunakan seperti peralatan dapur yang satu ini. Kira-kira seperti apa ya ia menggunakan koleksi ini dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa sih Bang Zahdi memilih melestarikan dan mewarisi peradaban suku Melayu pada saat itu dengan mengoleksi benda-benda ini, Bang? Di samping itu juga saya mempunyai koleksi bekas peninggalan nenek saya. Karena kan dulu kami, nenek saya kena revolusi sosial ya. Jadi harta kami itu sudah habis kikis semuanya. Jadi untuk menyimpulkan satu persatu itu cukup rumit saya rasa. Bicara tentang sosok sang nenek nih, Ya. yang menjadi putri saat itu. Seperti apa sih kedekatan Bang Zahdi sendiri dengan sosok nenek? Kebetulan saya menikmati bersama nenek itu sampai sekolah menengah atas ya. Jadi dari kecil saya itu diasuh oleh nenek. Jadi totally saya diasuh sama nenek saya, atuk saya ya. Nah di situ saya mendapatkan budi pekerti, tata krama, sopan santun dan beradat. Dan saya syukur alhamdulillah ini sangat besar maknanya buat saya. Setiap manusia lahir membawa budaya, sejarah, dan tradisinya masing-masing. Tradisi dan kesenian adalah hasil cipta leluhur yang kaya dan syarat makna. Muncul sebuah tanya, seberapa jauh kita sanggup mewarisinya hingga ke tiap generasi? Maka, hidupilah tradisi luhur, kenalkan dan lestarikan. Nantikan edisi potret selanjutnya. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga. Karena ada banyak nilai berharga yang bisa menjadi potret bagi masa depan kita.